AS meluncurkan tank Abrams terbaru. Selama hampir 50 tahun, ada juara kelas berat tak terbantahkan di medan perang modern. Tank M1 dengan nama alfanumerik yang keren telah menjadi tinju lapis baja yang menggentarkan bagi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sejak 1980, yaitu tank tempur utama Abrams. Monster 70 ton ini bermesin turbin gas dan mampu menembakkan proyektil uranium terdepresi yang menembus dinding beton. Sementara itu, tank ini dapat bertahan dari hantaman langsung yang akan mengubah banyak pesaingnya menjadi kawah berasap berkat lapisan baja komposit Cobham-nya. Baik saat menyerang maupun bertahan, ini adalah mahakarya teknik. Tapi jangan harap Paman Sam akan lengah. Oh tidak. Sifat peperangan terus berubah dan sang juara tak terbantahkan ini sudah menjadi sedikit terlalu berat. Itulah mengapa pengunjung North American International Air Show di Detroit pada Januari 2026 yang biasanya melihat fitur seperti tempat gelas di minivan dan pintu bagasi berpemanas di truk mahal, menganggapnya keren. Mereka terkejut ketika Kolonel Ron Howell dari Angkatan Darat Amerika Serikat datang dengan kendaraan monster sejati, M1E3 Abrams. Jauh dari sekedar aksi publisitas, Angkatan Darat hadir di pameran mobil karena mereka meminta bantuan industri otomotif Amerika untuk membantu merombak kendaraan tempur darat utama mereka. Pentagon menyadari medan perang modern yang dipenuhi AI dan drone tak hanya soal kekuatan baja kendaraan. Dengan masukan dari Detroit, Abrams diberi diet ketat. Seluruh bagian dalam usang dicabut, lalu dibangun ulang dengan arsitektur digital sumber terbuka untuk menciptakan generasi baru peperangan lapis baja. M1 Abrams lahir di Detroit tahun 1980, namun dirancang pada 70-an. Saat itu, tank utama Amerika Serikat adalah M60 Patton. Tank tempur utama generasi kedua ini menggantikan M46, M47, dan M48. Tank-tank ini telah memperkenalkan konsep tank tempur utama atau MBT tak lama setelah Perang Dunia II. Sebelum MBT, Angkatan Darat memakai kendaraan lapis baja kelas ringan, sedang, dan berat, misalnya M4 Sherman kelas sedang, andalan Perang Dunia II, dan M26 Pershing kelas berat. Diperkenalkan tepat di akhir perang pada tahun 1945 untuk melawan tank Jerman yang berlapis baja tebal seperti Panther dan Tiger. Sayangnya, pada akhir tahun 1960-an M60 mulai terlihat sangat ketinggalan zaman, dan Pentagon mulai mencari generasi ketiga MBT. Perang dingin sedang memuncak dan pejabat NATO sangat khawatir tentang celah Fulda. Terdiri dari dua koridor dataran rendah, celah Fulda terletak di antara Frankfurt dan perbatasan Hesse-Thuringia, yang pada saat itu merupakan perbatasan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Celah ini dipandang sebagai salah satu jalur yang paling mungkin untuk invasi tank Soviet ke Jerman Barat, karena bisa memberi akses cepat ke titik penyeberangan di Sungai Rhine dan membagi Jerman Barat dua. Soviet memperkenalkan T-72 pada 1973, mesin penghancur yang luar biasa yang masih diproduksi dan digunakan di sekitar 40 negara. Untuk skenario celah Fulda, T-72 benar-benar mengungguli M60. Meriam laras 125 mm ini mampu menembakkan peluru APF-STS penembus baja yang distabilkan sirip dan selongsong terbuang, dengan kecepatan 1.800 meter per detik atau sekitar 4.000 mil per jam. Ini melampaui meriam M68 berlaras ulir 105 mm milik M60 yang menembakkan peluru serupa dengan kecepatan 1.500 meter per detik atau di bawah 3.400 mil per jam. 72 memiliki jangkauan efektif 4.000 meter, 2,5 mil, lebih jauh dari M60 yang hanya 2.500 meter, 1,5 mil. Kekhawatiran lainnya adalah profilnya. Tank Patton diawaki 4 kru dan butuh pengisi amunisi untuk memasukkan peluru secara manual ke meriam. Atap kubah yang tinggi membuat M60 sangat tinggi, yaitu 3,2 meter atau sekitar 10 kaki. Dalam pertempuran tank di dataran rendah seperti di celah Fulda, mereka mudah jadi target T-72 yang memakai autoloader mekanis dan hanya setinggi 2,2 meter, sedikit di atas 7 kaki. Namun, kesenjangan perlindungan baja menjadi perhatian para ahli strategi militer. M60 memakai baja homogen canai konvensional RHA dan baja cor. Militer SDK terus menambah ketebalan pelat baja untuk menandingi persenjataan Soviet. Dengan model terbaru memiliki lapisan hingga 258 mm atau 10,15 inci. Namun, itu tetap belum cukup. Pentagon meyakini bahwa skenario celah Fulda akan melibatkan jarak pertempuran yang sangat dekat, sekitar 1 km atau kurang dari 3.300 kaki. Pada jarak itu, peluru APF-SDS T-72 bisa menembus baja M60, apalagi peluru anti-tank high explosive atau HIT.
Soviet mengembangkan dan memproduksi massal lapisan baja komposit pertama di dunia untuk melindungi T-72. Mereka tidak hanya menebalkan baja, tapi juga menambahkan material seperti tekstolit, sejenis plastik yang diperkuat kaca, dan keramik di antara plat baja. Hal ini membuat bagian depan T-72 tidak dapat ditembus oleh peluru hit generasi awal, dan sangat tahan terhadap peluru penembus baja 105 mm milik M60. Jika hanya mengandalkan M60, Pentagon memperkirakan divisi lapis baja mereka akan dibantai. Pada 1973, Serikat dan Jerman Barat bekerjasama memesan tank tempur utama alternatif untuk menandingi kemajuan Soviet dan meningkatkan interoperabilitas antara kedua sekutu NATO itu. Dikenal sebagai MBT-70 atau Kampfpanzer 70 di Jerman, proyek ambisius ini bisa dibilang benar-benar bencana. Para perancang yang dipimpin General Motors dan konsorsium Jerman tampak berupaya menambahkan banyak fitur baru dan canggih ke model itu. Seperti tank Soviet modern, MBT-70 memakai autoloader agar profil lebih rendah, serta suspensi hidropneumatik yang memungkinkan pengemudi menaikkan atau menurunkan tank seperti lowrider lapis baja. Tank ini bisa berlutut di medan pertempuran hingga setinggi hanya 2 meter atau sekitar 6,5 kaki. MBT-70 dilengkapi peluncur meriam 152 mm yang bisa menembakkan amunisi konvensional dan rudal anti-tank terpandu MGM-51 Silly Lake. Tank ini memiliki 8 pelontar granat asap XM176 perlindungan. MBT-70 mengandalkan baja performa tinggi berlapis ganda dengan jarak antar lapisan. Tank ini memakai 2 plat baja dengan ruang kosong di tengah, bukan 1 plat tetap. Ide utamanya adalah mengurangi berat dan meningkatkan perlindungan dari proyektil kinetik modern yang akan hancur di lapisan luar, berputar di ruang kosong, lalu tertahan lapisan dalam. Pelindung ini punya lapisan luar 34 mm celah udara, 127 mm, dan lapisan dalam 46 mm. Meski lebih cepat dari M60, pengujian MBT-70 punya banyak masalah. Pengisi otomatis melengkungkan selongsong peluru, pengemudi sering mabuk akibat menara berputar, dan asap bahkan mulai mengepul dari sistem hidrolik model demo saat demonstrasi di Jerman. Senator AS James W. Fulbright pernah bercanda bahwa Anda membutuhkan gelar master hanya untuk mengendarai benda itu. Selain itu, tim Amerika dan Jerman tidak akur. Perbedaan budaya terus-menerus menghambat kerjasama dan biayanya semakin mahal. Anggaran awal $80 juta melonjak jadi lebih dari $300 juta pada akhirnya dengan biaya per tank $1 juta. Jerman Barat mundur dari Kampfpanzer 70 pada 1970 untuk fokus ke Leopard 2. Sementara Amerika Serikat menyerah pada 1971 meski sempat mencoba dengan XM803. Kembali merancang dari awal, Pentagon memutuskan mengubah total sistem pengadaannya demi menekan biaya. Dulu, kontraktor hanya memproduksi tank rancangan pemerintah. Kini, mereka bisa ajukan desain sendiri. Dengan prosedur baru, mereka mengeluarkan permintaan proposal XM1 dengan biaya per unit maksimal $507.790, setara $4 juta saat ini. Jenderal Creighton Abrams, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat yang namanya diabadikan pada M1, menetapkan berat tank 58 ton atau sekitar 53.000 kg mirip M60. Namun, berkat lapisan baja komposit Burlington yang baru, juga dikenal sebagai Cobham, yang dirancang oleh Angkatan Darat Inggris, tank tersebut dapat mempertahankan berat ini sambil memiliki lambung setebal 2 kaki yang tahan terhadap amunisi hit. Itu lebih dari 2 kali ketebalan maksimum M60 yang hanya sedikit di atas 250 mm atau 10 inci. Selain itu, Pentagon punya persyaratan taktis yang sangat spesifik. Mereka ingin tank yang tahan semua tembakan senjata Soviet pada jarak 800 meter atau sekitar 2.600 kaki. Chrysler dan General Motors bersaing dengan prototip mereka pada 1976. General Motors memilih mesin diesel konvensional seperti MBT-70 bertenaga 1.500 tenaga kuda. Chrysler sedikit lebih inovatif dengan melengkapi prototipe XM1 mereka dengan mesin turbin gas turboshaft. Mesin turbojet bekerja dengan menghisap udara, memampatkannya, mencampur bahan bakar, membakar, lalu menghembuskan gas panas lewat turbin seperti pada pesawat terbang. Namun, sementara mesin turbojet menggunakan tenaga dari gas buang yang sangat panas untuk menghasilkan dorongan dan mendorong pesawat ke depan, mesin turboshaft menggunakan bilah turbin untuk memutar sebuah poros sesuai dengan namanya, yang kemudian terhubung ke transmisi dan memutar roda rantai tank. Chrysler bukanlah yang pertama memikirkan hal ini. Pada tahun yang sama, Soviet membangun T-80 yang menggunakan mesin turbin gas GTD-1000E.
Namun Swedia sudah lebih dulu mengalahkan kedua negara adidaya itu dengan Stridswagen 103 atau tank S yang dirancang tahun 1956 dan memakai mesin turbin gas. Chrysler menjadi pelopor mesin turbin gas, meski Rover dari Inggris membangun mobil turbin gas pertama, Jet One, pada 1950. Chrysler jadi perusahaan Amerika pertama yang membuat terobosan ini. Tahun 1963, mereka membuat 50 mobil turbin Chrysler untuk uji publik, dengan 203 pengemudi di 133 kota As Serikat berpartisipasi. Secara keseluruhan, mobil-mobil itu menempuh lebih dari 1 juta mil atau 1,6 juta kilometer sebelum Chrysler menyadari bahwa di antara hal-hal lainnya, konsumsi bahan bakar yang sangat boros membuat mesin tersebut tidak praktis untuk mobil keluarga. Mereka menghancurkan semua kecuali 9 unit mobil tersebut. Perusahaan masih memiliki 2 unit. 6 ada di museum dan 1 lagi dimiliki Jay Leno. Koleksi mobil Jay Leno memang sangat mengesankan. Intinya, Chrysler sangat suka mesin turbin gas, tapi PBB tidak. Pejabat kecewa pada efisiensi bahan bakar Chrysler XM1 yang sangat boros. 890 liter per 100 km. Astaga, saya kira mobil saya boros, tapi itu 3,8 galon per mil, bukan sebaliknya. Mobil itu hanya mampu menempuh kurang dari 1.400 kaki per galon bensin. Model Chrysler tampaknya punya perlindungan lapis baja, pengendalian tembakan, dan stabilisasi kubah lebih buruk dibanding model buatan General Motors. Harganya juga lebih mahal, $221 juta dibanding 208 juta. Pada 1976 tentara memilih General Motors. Mereka hanya perlu persetujuan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld. Penyelamat Chrysler hadir lewat William P. Clements Jr., yang saat itu menjabat Wakil Menteri Pertahanan dan memimpin Dewan Tinjauan Akuisisi Sistem Pertahanan (DSARC). Sebagai penggemar mesin turbin gas, dia membujuk Donald Rumsfeld menunda keputusan 4 bulan dan menetapkan mesin turbin gas sebagai syarat kontrak XM1 meski ada protes. Meski ditentang Angkatan Darat, Donald Rumsfeld mengikuti saran Clements yang pada dasarnya memaksa tentara memilih Chrysler. General Motors menambahkan mesin turbin gas ke prototipe baru sehingga harga naik dari 208 juta menjadi 232 juta dolar. Chrysler menggunakan 4 bulan untuk menekan biaya model mereka hingga harga turun jadi 196 juta. Departemen Pertahanan mengontrak Chrysler pada November 1976. Sejak itu, sejarawan dan pengamat politik meragukan apakah Clements dan bawahannya benar-benar berminat pada mesin turbin gas. Pada saat itu, Chrysler sedang menghadapi kehancuran finansial. Divisi mobil komersialnya rugi besar, sementara kontrak militer menyumbang sekitar 5% pendapatan dibandingkan 1% untuk GM. Eksekutif Chrysler melobi Pentagon dengan keras, menyatakan kehilangan kontrak XM1 akan membuat perusahaan bangkrut dan mengguncang ekonomi Amerika Serikat. Mereka mengancam akan protes jika kontrak diberikan ke General Motors. Kemenangan Chrysler karena persyaratan turbin gas menjadikannya XM pertama dalam sejarah otomotif Amerika Serikat. Chrysler mulai memproduksi XM1 di pabrik tank Detroit Arsenal pada 1978. Setelah mengatasi kendala, produksi awal dimulai 1979 dan M1 Abrams resmi masuk dinas 1980. Ironisnya, jika Anda percaya narasi bailout, General Dynamics Land Systems membeli divisi pertahanan Chrysler pada 1982 dan mengambil alih manufakturnya. Di Lima, Ohio, setelah Chrysler memproduksi 1.000 unit M1, total 3.273 unit. Asli dibuat antara 1979 sampai 1985. M1 Abrams pertama memiliki berat 54.000 kg atau 60 ton dan tingginya 2,44 meter tepat 8 kaki. Tank ini panjangnya hampir 10 meter atau 32 kaki termasuk meriamnya dan lebarnya 3,66 meter atau 12 kaki dan mampu menampung 4 awak, komandan, penembak, pengisi peluru, serta pengemudi. Tank ini memakai meriam 105 mm M6A4. Meriam tank M68A1 menembakkan peluru Royal Ordnance L7 Inggris, senapan mesin berat M2HB,50 dan 2 senapan mesin M2407,62 mm. Fitur paling revolusioner adalah lapisan baja Cobham. Meski resep Cobham dirahasiakan, umumnya diketahui lapisan ini terdiri dari keramik, plastik, Kevlar, dan paduan logam yang disusun berlapis. Lapisan ini sangat melindungi dari amunisi hit dan penetrator energi kinetik. Selama Perang Irak Kedua pada tahun 2003, tank tempur utama Challenger 2 milik Inggris terkenal berhasil bertahan dari beberapa serangan di Basra setelah terjebak di dalam parit.
Baja Cobham melindungi tank dari serangan Garda Republik, termasuk granat berpeluncur roket hingga bantuan tiba beberapa jam kemudian. Meski alasan desainnya diragukan, mesin turbin gas Honeywell AGT 1500 di M1 tetap punya keunggulan. Mesin ini menghasilkan 1500 tenaga kuda. Ukurannya lebih kecil dan ringan dari mesin diesel sejenis, serta bisa menggunakan bahan bakar apa saja yang dapat terbakar dengan oksigen. M1 bisa menggunakan bahan bakar jet, diesel, minyak tanah, atau bensin, namun itu baru permulaan. Percaya atau tidak, saat Chrysler mempromosikan mesin turbin gas untuk mobil penumpang, mereka pernah membiarkan Presiden Meksiko mengisi mobil turbin dengan tequila di Mexico City. Di Paris, mobil itu dijalankan dengan parfum Chanel nomor 5. Mahal. Tequila dan parfum memang jarang di medan perang, tapi fleksibilitas bahan bakar seperti itu sangat berguna bagi pasukan maju. Lagi pula, kamu tidak pernah tahu, mesin AGT 1500 membuat M1 sangat senyap hingga pasukan Irak saat Perang Teluk menyebutnya maut berbisik. Tidak seperti gemuruh dalam dari mesin diesel yang bisa terdengar dari jarak jauh, mesin turbin gas menghasilkan suara melengking yang sangat tinggi yang meskipun memekakkan telinga jika kamu berada tepat di sebelahnya, akan cepat menghilang. Desain awal Chrysler pada M1 Abrams sebagian besar tetap, namun telah mengalami beberapa peningkatan penting. M1E3 adalah versi terbarunya. Tahun 1986, produksi M1A1 dimulai. Varian paling legendaris lini ini. Tank ini mengganti meriam 105 mm M68A1 menjadi 120 mm M256 laras licin dan menambah uranium terdeplesi serta bahan rahasia pada bajanya. M1A1 kemudian jadi pahlawan di Perang Teluk 1991. Ini pertama kali tank M1 Abrams bertempur dan langsung menghadapi musuh utamanya, T-72 buatan Soviet. Perlu dicatat, pasukan Irak memakai versi T-72 Export yang telah dilemahkan dan kekurangan teknologi canggih seperti pencitraan termal, yang sangat penting saat badai pasir dan asap di konflik itu. Meski begitu, M1 terbukti lebih unggul secara fungsional dalam hampir semua aspek. Angkatan Darat Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan 1.270 tank Irak selama operasi Badai Gurun, banyak diantaranya adalah T-72. Tidak ada kerugian tempur M1. M1 Abrams mendominasi pertempuran lapis baja besar seperti pertempuran 73 Easting, pertempuran Medina Ridge, dan pertempuran Norfolk. Meriam 120 mm, mereka berkali-kali menghancurkan T-72 dari jarak lebih dari 3.000 meter. Sedangkan jangkauan efektif pihak Irak terbatas sekitar 1.800 meter, sedikit di atas 1 mil. 72 Irak memang berhasil mencetak beberapa hantaman langsung di bagian depan, namun M1 nyaris tak terpengaruh berkat lapisan baja Cobham mereka. Dalam insiden terkenal, satu M1 terjebak lumpur dan disergap 3 T-72. Abrams terkena tembakan peluru hit dan penembus baja 125 mm dari jarak 400 meter. Tidak ada yang menembus, dan kru Amerika dengan tenang membalas tembakan, menghancurkan ketiga tank musuh saat masih terjebak di lumpur. Sayangnya bagi Pentagon, ketahanan yang hampir tak terkalahkan ini telah digagalkan. Pada Perang Irak Kedua 2003, M1 tetap mudah mengalahkan T-72 Irak, namun rentan terhadap serangan mendadak dan IED. Pemberontak Houthi di Yaman berhasil menembus M1 dengan rudal anti-tank berpemandu modern. Meski ini model ekspor yang kemampuannya dikurangi seperti T-72 Irak dan tanpa lapisan baja uranium terdeplesi. Di Ukraina, M1 Abrams terbukti perlu peningkatan besar. AS telah memberi Ukraina 31 unit M1A1. Dari yang dikirim pada September 2023, 22 tank M1A1 hancur, rusak atau ditinggalkan. Satu direbut dan dipamerkan sebagai trofi di Moskow. Selain T-72, Rusia juga menggunakan T-80 dan T-90 yang lebih canggih. Tapi itu sebenarnya bukan masalah utamanya. Lagi pula, Rusia juga telah kehilangan puluhan T-90. Medan berlumpur dan kemajuan teknologi membuat pertempuran tank lawan tank tradisional jadi sangat langka di perang Ukraina. Abrams sering dihancurkan artileri berpemandu. Serangan FPV dari atas kini menjadi kenyataan baru yang ingin diatasi Pentagon dengan M1A3. Jadi, pada tahun 2023, Angkatan Darat Amerika Serikat mengejutkan para pejabat, penggemar, dan pelanggan ketika mereka tiba-tiba membatalkan paket update SCPV-4 untuk M1A2 Abrams. SCPV-4 seharusnya punya sensor, jaringan, dan deteksi ancaman lebih baik,
Tapi tambahan itu malah membuatnya terlalu berat. Beratnya hampir 80 ton atau 73.000 kg. Sudah pasti membuat kendaraan itu jadi merepotkan untuk diangkut dan membutuhkan banyak bahan bakar. Semua M1 memang boros bahan bakar karena mesin turbin gasnya, tapi menambah berat hanya membuatnya semakin parah. Angkatan Darat menambah unit daya pada SCPV-3 agar tank dapat menyalakan perangkat elektronik tanpa menghidupkan mesin turbin. Ini sedikit mengurangi konsumsi bahan bakar 1015 galon per jam yang biasanya dibakar M1 saat diam. Tapi itu sama sekali tidak memperbaiki konsumsi bahan bakar yang brutal, yakni 3 galon per mil. Efisiensi bahan bakar per mil yang didapatkan tank ini saat benar-benar bergerak sejak M1 diperkenalkan pada tahun 70-an. Pentagon dengan enggan menerima efisiensi bahan bakar yang buruk ini sebagai kompromi demi memiliki tank tempur utama yang superior. Karena dominasi udara, militer Amerika Serikat biasanya mudah mengamankan wilayah belakangnya. Mereka dulu membangun rantai logistik besar dengan truk bahan bakar berat yang mengikuti M1 terbukti sukses saat Perang Teluk. Namun, dalam 30 tahun terakhir, semuanya berubah. Ukraina menunjukkan medan perang modern kini transparan. Drone memenuhi langit, mudah menemukan jalur pasokan, dan artileri presisi canggih bisa menghantam jalur itu jauh di belakang garis depan. Tanpa konvoi besar truk pasokan di belakang mereka, bahkan tank M1 Abrams seharga $22 juta yang paling tangguh pun menjadi sasaran empuk bagi drone seharga $500. Dengan meninggalkan M1A2 SCPV-4 dan mengumumkan M1E3 Angkatan Darat, menandakan mereka sudah berhenti melakukan peningkatan. Mereka membongkar Abrams hingga ke rangka dan merekayasa ulang sepenuhnya. Seperti pada M1 pertama Angkatan Darat, tak hanya mengubah konstruksi dan teknologi tank, tapi juga seluruh proses pengadaan dan desainnya. Biasanya jika Angkatan Darat ingin varian baru atau upgrade kendaraan militer, mereka memberi kontrak miliaran dolar pada satu kontraktor, seperti General Dynamics Land System untuk M1. Lalu mereka menunggu pengiriman, biasanya setelah beberapa kali penundaan dan peningkatan anggaran. Ini adalah pengadaan militer, bagaimanapun juga. Kali ini, Kantor Eksekutif Program Angkatan Darat untuk Sistem Tempur Darat (POGCS) ingin pengembangan lebih cepat, fokus pada modularitas dan penggunaan teknologi komersial. Mereka memilih menjadi kontraktor utama sendiri dan menyerahkan bagian-bagian tank ke beberapa perusahaan, terutama industri otomotif Amerika, daripada hanya bergantung pada GDLS. Foxes tetap berbasis di Detroit Arsenal, Warren, Michigan, yang sebelumnya menampung pabrik tank yang memproduksi M1 asli sebelum GDLS mengakuisisi Chrysler Defense. Hal ini memudahkan Angkatan Darat untuk memanfaatkan pengalaman otomotif komersial Amerika Serikat, dan mereka telah melakukannya untuk menciptakan salah satu mega proyek kolaboratif terbesar dalam sejarah militer Amerika Serikat. GDLS tetap menjadi tulang punggung operasi ini. Pentagon memberi mereka proyek rekayasa senilai $150 juta untuk mendukung program M1E3 dan menyediakan lambung Abrams lama untuk dikonversi. Rouge Performance dilibatkan untuk merancang kompartemen kru yang benar-benar baru. Didirikan pada tahun 1995 oleh Jack Rouge, perusahaan ini terkenal dengan komponen berperforma tinggi untuk aplikasi balap. Mereka terkenal dengan suku cadang aftermarket untuk Ford seperti Mustang, Focus, dan F-150. Selama puluhan tahun, duduk di M1 Abrams berarti berada di ruang mekanis yang sempit dan semrawut. Rouge kini membuat kapsul kru digital bergaya fiksi ilmiah dengan kontrol Xbox dari Fanatec, perusahaan pembuat sekir balap simulasi F1 dan peripheral game kelas atas. Ini terhubung ke otak digital lengkap dengan AI dan jaringan kamera 360 derajat yang memungkinkan kru untuk secara efektif melihat menembus lapisan baja tank menggunakan headset realitas tertambah. Jujur saja, itu keren. Mereka juga punya jok balap recaro bordir khusus untuk meredam gelombang kejut ledakan. Bisa dibilang perubahan terbesar pada kokpit adalah sekarang hanya memuat 3 orang, seorang komandan, seorang penembak, dan seorang pengemudi. Autoloader menggantikan pengisi amunisi manusia, 3 kru duduk berdampingan di depan lambung tanpa awak dikubah sehingga kubah tak perlu lapisan baja setebal sebelumnya. Inilah cara utama Angkatan Darat memangkas berat M1E3 menjadi 60 ton. 20 ton lebih ringan dari M1A2 SPV-3. Perubahan paling radikal dari desain M1E3 adalah mesinnya. Caterpillar, produsen alat konstruksi terbesar dunia, ditugaskan memproduksi dan benar-benar meninggalkan mesin turbin gas yang biasa dipakai di M1. Sekarang M1 akan jadi hibrida.
Namun, Caterpillar tidak merancang mesin baru. Sebagai gantinya, Angkatan Darat memilih mesin turbo diesel 6 silinder segaris Caterpillar C13D komersial untuk tugas berat bertenaga 1000 tenaga kuda atau 735 kW. Meski tenaga mentah turun, mereka mengatasinya dengan memasangkan mesin diesel ke transmisi listrik hibrida canggih buatan Saper, nama besar Detroit. Ini memberi banyak keuntungan taktis di medan perang modern, terutama menghemat biaya bahan bakar. Mesin diesel konvensional sudah lebih efisien dibanding turbin gas. Dengan sistem hibrida listrik, efisiensi bahan bakar naik 15% menjadi sekitar 1 mil per galon atau 235 liter per 100 km. Meskipun masih belum seefisien Prius, setidaknya kita sudah bisa membalik urutan mil dan galon kembali ke standar yang benar. Tank juga bisa diam, mengoperasikan perangkat elektronik dengan baterai tanpa menyalakan mesin, sehingga kebutuhan bahan bakar dan kendaraan pendukung berkurang. Jika sering berada di sekitar mobil hybrid, mungkin kamu sadar motor hybrid punya keunggulan unik untuk peperangan yang tak terpakai di jalanan kota, yaitu sangat senyap. Pada kecepatan rendah, motor ini hampir tak bersuara. M1E3 Abrams dapat bersembunyi dan bergerak diam-diam dengan tenaga baterai, siap menyerang tanpa suara. Mesin hybrid juga membuatnya sulit dideteksi, bukan hanya dari suara. Saat mesin diesel dimatikan, jejak panas M1E3 jauh berkurang, sehingga lebih sulit dideteksi drone pencitraan termal di medan perang abad ke-21. Selain itu, mesin Caterpillar yang umum di pasaran memudahkan servis dan perbaikan tank ini. Caterpillar mengklaim melayani 197 negara dengan jaringan 160 dealer independen. Itu semua negara, bahkan punya pusat distribusi di Kuba yang terkena sanksi Amerika Serikat ketat. Mereka membanggakan jaringan lebih dari 27.000 pemasok di 175 negara dan memiliki fasilitas manufaktur di 25 negara. Jika mesin C13D pada M1E3 mogok atau rusak ringan, Angkatan Darat tak perlu mengirim tank ke pabrik Michigan untuk perbaikan. Kemungkinan suku cadang tersedia di dekat sana dan ada yang bisa memasangnya. M1E3 memakai meriam laras halus 120 mm M256 seperti M1A1, tapi hanya itu persamaannya. Walau tetap menembakkan M829A4E PFSDS dengan uranium terdepresi, amunisi utama kini XM1147 Advanced Multipurpose AMP Smart Round. Saat mod otomatis memasukkan AMP ke dalam meriam, sebuah data link secara fisik memprogram sekering hanya beberapa milidetik sebelum ditembakkan. Jika bertemu lapis baja ringan, kru bisa membuat peluru meledak saat kena sasaran. Untuk bunker beton, jeda diatur agar peluru meledak di dalamnya. Jika melawan infanteri, mereka bisa mengatur peluru meledak di udara untuk menyerang musuh dengan serpihan. Tapi itu belum semuanya. Karena kubahnya tanpa awak, tidak ada yang keluar untuk menembakkan senapan mesin. Namun, tank ini tetap dilengkapi senapan mesin koaksial anti-infanteri 7,62 mm standar. Senjata ini dikendalikan digital dari kokpit lewat stasiun senjata jarak jauh EOS ARFL 100 Mark II, yang juga bisa untuk peluncur granat 40 mm Mark 19 dan peluncur rudal FGM 148 Javelin. Kubahnya juga sangat kuat dalam pertahanan. Kubah ini memakai radar EcoGuard untuk mendeteksi, melacak, dan menargetkan drone kamikaze, rudal anti-tank berpemandu, serta RPG. Semua diotomatisasi lewat sistem pelindungan aktif, APS. Saat radar mendeteksi ancaman, otak digital tank menghitung lintasannya dalam milidetik. Sistem bisa melakukan soft kill dengan pengacau sinyal atau hard kill dengan memutar kubah lalu menembakkan sebaran proyektil rapat, mirip tembakan shotgun ke proyektil yang datang. Ini membawa kita ke bagian M1E3 yang paling terasa seperti fiksi ilmiah, otak digitalnya. Tak seperti monster era Perang Dingin, Pentagon ingin tank modern mirip ponsel pintar, serbaguna, mudah dipakai, serta berukuran kecil dan ringan. Dulu, jika Angkatan Darat ingin memperbarui perangkat lunak M1 atau menambah sensor, mereka harus meminta ke produsen aslinya. KDLS biasanya memperbaiki dengan waktu lama dan biaya miliaran dolar. M1E3 memakai arsitektur sistem milik pemerintah. Itu terdengar seperti jargon militer pada umumnya, tapi pada dasarnya artinya, seperti toko aplikasi di ponsel pintar, tank ini beroperasi dengan tulang punggung digital yang sudah distandarisasi sehingga bisa langsung memasukkan perangkat lunak baru dari luar jika diperlukan. Jika ada alat pengacau drone yang lebih baik, tentara dapat langsung membelinya dan memasangnya ke sistem digital mereka tanpa memulai dari awal.
Bagian paling keren atau menyeramkan, tergantung apakah kamu pernah menonton Terminator atau tidak, dari otak tank ini adalah kecerdasan buatan generatif. Angkatan Darat ingin M1E3 jadi tank kognitif, artinya komputer bertindak sebagai kopilot aktif, bukan mesin pasif. Tetap saja terdengar seperti mimpi buruk, bukan? Kecerdasan buatan ini dirancang agar tank tetap mutakhir secara digital dan terdepan dalam perkembangan perangkat lunak. Angkatan Darat memakai kecerdasan buatan generatif untuk menulis kode back-end dan simulasi pengujian, sehingga integrasi perangkat keras baru ke M1E3 lebih cepat dari varian sebelumnya. Tugas utama AI adalah mendeteksi dan memprioritaskan ancaman. Kecerdasan buatan ini membantu APS menilai bahaya lebih baik dari sensor sederhana dan mengurangi beban kru dengan memberi peringatan ancaman dan target paling penting. Kru keempat yang penting, atau AI seperti Skynet yang bisa membelot saat mengendalikan salah satu mesin pembunuh paling kuat di dunia, kamu yang memutuskan. Saat ini, M1E3 yang diperkenalkan oleh Kolonel Ryan Howell di Detroit Auto Show bahkan belum menjadi prototip. Itu masih pra-prototip. Ini bukan desain final, hanya dasar untuk menguji teknologi baru dan perubahan besar. Tank baru ini akan diuji tentara pada musim panas 2026 dan diluncurkan resmi dalam 2 hingga 3 tahun. Angkatan Darat belum umumkan lokasi pangkalan, tapi tujuan taktis M1E3 adalah Eropa. Dengan berat yang lebih ringan, tank ini bisa melintasi 30% lebih banyak jembatan di negara-negara NATO Eropa Timur seperti Polandia dibandingkan A1A2 CP3. Saat M1E3 siap tempur pertama lahir, tank ini harus membuktikan kemampuannya. Belum tentu tank ini akan menjadi juara kelas berat dunia seperti pendahulunya. Negara lain juga mengamati Ukraina dan memetik pelajaran yang sama seperti yang dipetik Pentagon. Di Eropa, Jerman dan Prancis sedang bersama-sama mengembangkan sistem tempur darat utama atau MGCS untuk menggantikan Leopard 2 dan Leclerc MBT mereka. Mereka sedang menguji meriam 130 mm dan 140 mm untuk meningkatkan penetrasi lapis baja. Pertikaian politik antara kontraktor pertahanan Jerman dan Prancis telah memperlambat proyek ini, sehingga kemungkinan M1E3 keluar lebih dulu dari jalur produksi. Bagi Rusia, bukan T-72 atau T-90 yang menjadi ancaman bagi M1E3. Lebih dari 1 dekade lalu, Moskow membangun T-14 Armata tank pertama dengan kubah tanpa awak. Dengan meriam laras halus 125 mm dan APS canggih, tank ini menjadi tandingan konseptual M1E3. Karena pengadaan mikroelektronik oleh App Stores, tank ini hanya ada di atas kertas dan belum pernah diproduksi massal atau digunakan dalam konflik besar. Saingan utama M1E3 Abrams adalah Type 100 atau ZTZ-100 dari Tiongkok yang debut di Parade Militer Beijing pada September 2025. Seperti tank terbaru Angkatan Darat Amerika, monster ini tampak seperti keluar dari film fiksi ilmiah, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Faktanya, Type 100 bukan tank berat konvensional. Tank medium ini berbobot di bawah 40 ton, berawak 2, dan memakai meriam yang lebih kecil, 105 mm. Meski kurang daya tembak, tank ini menebusnya dengan teknologi canggih. Dirancang bertempur di luar jangkauan visual, tank ini seperti kapal induk drone darat. Tank ini bisa bersembunyi dengan aman di balik bukit atau deretan pohon, dan menggunakan sistem peluncuran vertikalnya untuk mengirimkan kawanan drone ke arah musuh yang, selain untuk pengintaian, juga bisa melakukan serangan bunuh diri ke tank musuh. Lebih dari itu, Type 100 dirancang untuk dipasangkan dengan kendaraan pendukung tembakan ZBD-100 yang terhubung ke tank melalui AI. Kendaraan ini membawa drone pengintai berat yang mengirim video ke kru tank lewat headset augmented reality seperti M1E3. Tank terbaru Tiongkok ini seperti Ratu Lebah memimpin kawanan drone dan kendaraan pendukung. Apakah M1E3 dan Type 100 akan bertemu, baik lewat konflik langsung atau ekspor ke sekutu? Hanya waktu yang bisa menjawab. Medan perang modern berubah secepat dunia digital, sehingga negara-negara adidaya harus mengerahkan semua upaya agar bisa mengimbanginya. Terima kasih sudah menonton.